Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami dari kelompok 7 ingin memaparkan atau mempresentasikan hasil dari diskusi kami, diskusi tentang manajemen risiko perbankan yang diberikan oleh Bapak Milsyam. Sebelum masuk pemaparan, saya perwakilan dari kelompok ingin memperkenalkan teman-teman anggota kami, yaitu yang pertama ada Mas Ilham Ivanda, yang kedua ada Mbak Tevi Handayani, yang ketiga ada Rosita Tesi Fitriani Putri, yang keempat ada Mas Dani Anggoro, dan yang kelima ada saya sendiri yaitu Zakaria, dan yang keenam ada Mas Muhtoni Baharudin, dan yang terakhir ada Mas Simun Ali. Baik, untuk mempersingkat waktu agar tidak terlalu lama, saya langsung masuk aja ke materi, yaitu manajemen risiko perbankan. Manajemen risiko perbankan di Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Pedoman standar penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya memuat antara lain: yang pertama, pedoman umum; yang kedua, proses penerapan manajemen risiko; yang ketiga, persiapan dan pelaporan penerapan manajemen risiko. Selanjutnya yaitu risiko likuiditas. Di sini risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, yang dalam hal ini adalah merupakan kewajiban jangka pendek. Adapun macam dari risiko likuiditas dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu risiko likuiditas aset, dan yang kedua ada risiko likuiditas pendanaan, yang kemudian akan disampaikan teman saya. Definisi risiko perbankan dan persepsi. Yang pertama yaitu tingkat ketidakpastian dan net return yang akan terjadi. Yang kedua merupakan perubahan negatif yang mungkin terjadi atas nilai suatu portofolio aset yang dapat diukur dengan probabilitas tertentu dalam rentang waktu yang diketahui. Yang ketiga yaitu faktor potensial yang dapat menyebabkan kerugian keuangan pada modal bank. Kemudian yaitu besar kecilnya resiko-resiko perbankan. Yang pertama yaitu besar kecilnya resiko-resiko perbankan akan sangat tergantung pada beberapa faktor risk exposure. Yang pertama yaitu kemampuan dan kejelian dari manajemen bank untuk membaca dan memprediksi pergerakan suku bunga dan perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Selanjutnya ada risk appetite. Dari pengelolaan bank itu sendiri, apakah cenderung bersifat tinggi atau rendah. Yang kedua yaitu untuk meminimalisir risiko-risiko yang dihadapi oleh suatu bank, maka manajemen bank harus memiliki keahlian dalam kompetisi yang memadai, sehingga segala macam risiko yang berpotensi muncul dapat diantisipasi sejak awal dan dicari cara penanggulangannya. Risiko manajemen perbankan yang selanjutnya yaitu risiko kredit. Risiko ini merupakan sebuah risiko kerugian yang dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan klien dalam membayar kewajibannya, atau biasa disebut dengan sebuah risiko di mana debitur tidak dapat melunasi hutangnya. Risiko ini berasal dari berbagai kegiatan fungsional bank seperti perkreditan, treasury, investasi, dan pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam administrasi bank. Selanjutnya ada sumber risiko kredit. Sumber risiko kredit dibagi menjadi 3, yaitu lending risk, counterparty risk, dan issuer risk. Yang pertama ada lending risk. Lending risk merupakan sebuah risiko yang timbul karena debitur atau nasabah yang tidak mampu melunasi fasilitas yang telah disediakan oleh bank. Yang kedua ada counterparty risk. Merupakan sebuah risiko yang timbul karena pasangan usaha atau counterparty
tidak dapat melunasi kewajibannya pada bank, baik sebelum maupun tanggal kesepakatan yang sudah disepakati di awal. Kemudian yang terakhir yaitu issuer risk, merupakan sebuah risiko yang timbul karena penerbit suatu surat berharga tidak dapat melunasi sejumlah nilai surat berharga yang dimiliki oleh bank. Resiko pasar. Resiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Adapun bentuk-bentuk risiko pasar terbagi menjadi dua bagian. 1. General market risk. General market risk yaitu dialami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Yang kedua ada specific market risk. Specific market risk adalah suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada satu sektor atau sebagian bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh. Risiko operasional merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana risiko ini disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol manajemen atau manajemen kontrol sistem yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Bentuk-bentuk risiko operasional. 1. Risiko operasional pada komputer. 2. Kerusakan maintenance pabrik. 3. Kecelakaan kerja. 4. Kesalahan dalam pembukuan secara manual atau manual reach. 5. Kesalahan pemberian barang dan tidak ada kesepakatan barang yang ditukar kembali. 6. Pegawai outsourcing. 7. Globalisasi dalam konsep dan produk. Kemudian adalah risiko legal. Risiko legal adalah risiko yang timbul dari potensi terjadinya pelanggaran kontrak, kasus pengadilan atau kebijakan yang salah, yang dapat menyebabkan pengaruh negatif terhadap kondisi keuangan maupun operasional bank. Misalnya terjadi pelanggaran hak cipta, mengingkari kesepakatan yang telah tertulis dalam kontrak, atau bisa disebut one prestasi, kemudian tidak mengikuti peraturan atau undang-undang yang berlaku. Selanjutnya adalah risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko kerusakan akibat opini negatif publik terhadap kegiatan bank, sehingga bank mengalami penurunan jumlah nasabah atau menimbulkan biaya besar karena gugatan pengadilan atau penurunan pendapatan bank karena persepsi publik merupakan penyebab signifikan dalam menentukan tingkatan risiko reputasi. Dan selanjutnya ada jenis-jenis risiko reputasi. Yang pertama adalah pelanggaran data. Pelanggaran data apapun dapat merusak reputasi bisnis. Kasus yang melibatkan data sensitif seperti nomor jaminan sosial atau tanggal lahir data bisnis seperti keuangan dan akuntansi dapat dijual di pasar gelap. Email phishing kepada karyawan juga menjadi salah satu faktornya. Yang kedua, ada masalah karyawan. Berbagai masalah di bisnis sangat sering terjadi, entah antara atasan bawahan, sesama rekan, atau dengan orang eksternal bisnis. Apapun itu, jika sampai dipublikasikan, akhirnya dapat merusak reputasi bisnis. Yang ketiga, ada produk gagal yang diperjualbelikan. Tentu, semua bisnis ingin memberikan produk dan layanan terbaik kepada konsumennya. Tetapi, ketika ada satu barang atau kualitas yang buruk sampai kepada konsumen, bisnis tidak hanya harus memperbaiki masalah, melainkan juga memperbaiki citra bisnis di mata masyarakat. Dan yang terakhir, ada postingan media sosial yang negatif. Entah karyawan atau pelanggan bisa saja memposting hal negatif tentang bisnis, seperti ulasan negatif yang entah akurat atau tidak, atau karyawan menulis hal yang memalukan tentang bisnis. Keduanya dapat merusak reputasi bisnis. Dan yang selanjutnya ada risiko strategis. Risiko strategis yaitu risiko yang timbul akibat penetapan dan penerapan strategi yang kurang tepat.
Ketidaktepatan dalam pengambilan suatu keputusan strategis dan kegagalan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis atau pengembangan bisnis baru. Faktor yang mempengaruhi risiko strategi. Ada dua faktor, yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari visi dan misi, arah bisnis yang ingin dicapai, yang kedua organisasi, yang ketiga faktor kemampuan organisasi atau SDM, infrastruktur, dan SIM. Lalu yang keempat ada tingkat toleransi risiko. Faktor eksternal terdiri dari 1. Kondisi ekonomi, yang kedua perkembangan teknologi, yang ketiga tingkat persaingan usaha. Manfaat risiko manajemen strategi ada 4. Yang pertama, manajemen strategi dapat menghasilkan keputusan terbaik bagi organisasi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas pegawai dan meningkatkan motivasi kerja. Yang keempat, mencegah masalah yang akan terjadi baik berasal dari dalam atau luar organisasi. Risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain. Selanjutnya, dari risiko-risiko yang sudah dijelaskan di atas, maka risiko pada bank digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu risiko operasional, risiko kredit, dan risiko pasar. Yang termasuk ke dalam golongan risiko operasional meliputi risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Kemudian yang termasuk ke dalam risiko kredit meliputi risiko likuiditas, dan yang termasuk ke dalam risiko pasar meliputi risiko strategik. Nah, dari ketiga golongan dan jenis risiko perbankan di atas, yang memiliki kerugian terbesar yaitu risiko operasional. Tentunya hal ini bukan tanpa alasan, namun ada beberapa alasan yang mendasari hal tersebut. Yang pertama, risiko operasional dapat mengancam modal bank. Kemudian risiko operasional merupakan akar penyebab hampir semua kerugian derivatif yang besar. Selanjutnya, risiko operasional adalah penyebab utama kebangkrutan dalam industri perbankan. Dan yang terakhir, regulator merencanakan meminta bank untuk menyisihkan modal guna menutupi kerugian operasional tersebut. Itulah yang menjadi dasar mengapa risiko operasional menjadi risiko dengan akibat kerugian terbesar bagi industri perbankan. Dan sekian presentasi dari kelompok 8. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di grup WA ataupun kolom komentar di video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kalimat atau kata. Kami dari kelompok 8 mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.